Bapak, Ibu, kami dari Universitas Bumi ingin menanyakan beberapa hal tentang kafe ini. Apakah siap untuk diwawancarai? Kita wawancarainya dari siklus pendapatan. Yang pertama, produk atau jasa apa yang dijual di sini? Kita tidak menjual jasa, kita menjual produk. Ya, produk apa aja ya? Jadi jasanya nggak ada. Ini produk aja. Ini produknya adalah makanan dan minuman, spesially kopi. Ini adalah coffee house. Jadi minumannya pasti yang utama adalah kopi. Pertanyaan kedua, bagaimana proses penjualan dari awal hingga pelanggan menerima barang? Kayak misalkan ini pelanggan dituliskan dulu, terus diantar atau gimana? Seperti itu. Pesan dulu, dibuatin, baru beli atau diambil oleh customer sendiri. Terus yang ketiga, apakah penjualan dilakukan secara tunai atau kredit? Tunai. Pertanyaan keempat, bagaimana cara mencatat transaksi penjualannya? Kayak dicatatnya tiap minggu atau tiap bulan atau tiap hari? Harian. Harian, kemudian direkap evaluasi mingguan dan bulanan. Terus yang kelima, apakah menggunakan aplikasi kasir atau masih manual? Masih manual. Terus yang keenam, siapa yang bertanggung jawab menerima pembayaran? Yang in charge di front bagian depan. Kasir? Ya, kasir, barista sekaligus kasir. Terus yang ketujuh, bagaimana penyimpanan bukti transaksi penjualan? Penyimpanan ya karena manual kan itu berdasarkan slip order aja. Oh, ditulis. Iya ditulis. Kemudian ya dibuat report harian, mingguan, dan bulanan. Terus yang selanjutnya, bagaimana cara menghitung pendapatan? Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai siklus pengeluaran. Baik, berdirinya saya di sini juga akan menampilkan suatu diagram siklus pengeluaran. Dimulai dari permintaan pembeli oleh staf, kemudian disetujui oleh owner, dilanjutkan pemesanan supplier dan pemeriksaan barang. Setelah itu dilakukan pembayaran, pencatatan kas, serta stock of name dan evaluasi anggaran. Proses ini membantu memastikan pengeluaran terkontrol, tercatat dengan baik, dan sesuai kebutuhan usaha. Baik, di sini saya akan membahas siklus pendapatan home base coffee. Sebelum itu saya akan menampilkan diagram home base coffee. Siklus pendapatan home base coffee dimulai dari pelanggan melakukan pemesanan kepada admin atau kasir. Selanjutnya pesanan diproses oleh barista sehingga produk siap disajikan. Setelah itu pelanggan melakukan pembayaran melalui tunai, kartu atau kris dan bukti transaksi disimpan sebagai arsip. Data transaksi kemudian dicatat setiap hari, direkam menjadi laporan mingguan, lalu diolah menjadi laporan bulanan dan diperhitungkan pendapatannya. Laporan tersebut digunakan oleh pemilik UMKM sebagai dasar pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja usaha. Di sini saya akan melanjutkan membahas siklus pengajian home base coffee. Sebelum itu saya akan menampilkan diagramnya. Siklus pengajian home base coffee dimulai dengan pengumpulan data kehadiran dan kinerja karyawan. Data tersebut digunakan sebagai dasar untuk menghitung gaji bulanan. Selain gaji pokok, karyawan dapat menerima bonus apabila target omset yang ditetapkan berhasil tercapai.
Setelah perhitungan gaji selesai, owner melakukan konfirmasi dan persetujuan pembayaran. Selanjutnya, gaji dibayar kepada seluruh karyawan setiap bulan. Saat ini Homebase Coffee memiliki 4 karyawan dengan sistem pengajian bulanan yang dikelola langsung oleh ownernya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai 2 siklus, yaitu siklus yang pertama mengenai aktiva tetap, yang kedua mempelajari tentang siklus konversi dan strategi penetapan harga. Baik, saya akan membahas siklus yang pertama, yaitu aktiva tetap. Dan di sini saya akan memperlihatkan diagram siklus aktiva tetap. Baik, dimulai dari pengadaan aset, pencatatan, pemeliharaan, penyusutan, hingga pelepasan aset. Proses ini bertujuan untuk menjaga aset tetap produktif dan memastikan nilai aset tercatat dengan benar dalam laporan keuangan. Baik, di sini juga saya akan membahas siklus yang kedua, yaitu siklus konversi dan strategi penetapan harga. Baik, di sini juga saya akan memperlihatkan gambar diagram siklus konversi dan strategi penetapan harga. Baik, dimulai dari pengadaan bahan baku, penyiapan, proses pengelolaan, hingga penjualan produk. Selain itu, harga jual ditentukan menggunakan metode BIDG dan EOQ untuk mengendalikan biaya produksi dan persediaan sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang optimal. Baik, di sini saya akan melanjutkan sesi terakhir dari pembahasan kami sekarang, yaitu pengendalian internal sistem informasi akuntansi. Sebelum itu saya akan menunjukkan diagramnya terlebih dahulu. Pengendalian internal sistem informasi akuntansi Homebase Coffee yang meliputi pencatatan transaksi, penyimpanan data secara aman, pengelolaan kas melalui serah terima dan setoran bank, serta audit dan pengawasan oleh owner. Sistem ini bertujuan menjaga keamanan aset, keakuratan data, dan pencegahan kecurangan. Oke, baik, saya akan membacakan kesimpulannya. Homebase Coffee telah memiliki sistem operasional yang terstruktur melalui siklus pendapatan, pengeluaran, penggajian, aktivitas tetap, dan konversi produksi. Setiap transaksi dicatat dan dilaporkan secara real time untuk mendukung pengendalian usaha. Selain itu, penggunaan metode batch costing dari EOQ membantu perusahaan mengelola persediaan, menekan biaya, serta menetapkan harga jual yang lebih efektif. Dengan sistem tersebut, Homebase Coffee dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung pengembalian keputusan bisnis yang lebih baik.